Part 6. Menolak perjodohan. Devi gak mau, Mi. Gadis itu langsung menolak rencana orang tuanya. Kalau papi sih gak bisa maksa. Semua keputusan papi serahin padamu. Amir tidak ingin memaksakan kehendak kepada putrinya. Kenapa kamu gak mau, sayang? Anjani masih penasaran setelah mendengar penolakan anak tunggalnya. Ia merasa aneh melihat sikap Devi saat bertemu dengan Andini dan putranya kala itu. Anjani merasa bahwa putri semata wayangnya itu menunjukkan kebencian di depan anak Andini. Ia belum tahu apa alasan Devi membencinya. Devi benci Remi. Gadis itu memberikan alasan bahwa dirinya sangat membenci Rey. Apa alasan kamu membencinya? Anjani masih bingung dengan alasan putrinya. Dia nyebelin, Mi. Hampir tiap hari dia mengusik hidup Devi. Mengusik seperti apa maksudnya, sayang? Hampir setiap hari dia mengganggu Devi di kampus. Satu hal yang membuat Devi semakin membencinya. Dia selalu mengajak duduk di pelaminan. Mendengar penjelasan Devi, kedua orang tuanya langsung tertawa. Saat Devi sangat serius menjelaskan alasan kenapa ia membenci Rey, orang tuanya justru menganggapnya sebagai bahan lelucon untuk ditertawakan. Mami dan papi kenapa ketawa? Devi heran melihat reaksi orang tuanya. Rey benar-benar polos dan lucu, sayang. Anjani menganggap keusilan Rey sebagai kepolosan. Kok mami bisa ngomong gitu? Devi tidak terima dengan penilaian ibunya tentang Rey. Sekarang mami semakin yakin kalau Rey benar-benar mencintaimu. Jawaban Anjani sungguh di luar dugaan menurut Devi. Papi juga berpikiran yang sama dengan mami. Amir juga ikut menimpali apa yang dikatakan istrinya. Devi makin bingung melihat sikap kedua orang tuanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Saat ia jujur dengan ketidakrelaan harus dijodohkan dengan Rey, justru orang tuanya memberikan penilaian positif terhadap laki-laki yang telah mengganggu dan mengusiknya selama ini. Ia merasa kalau Amir dan Anjani tidak adil dan tidak mengerti akan penderitaan yang dialami putrinya. Ia juga berpikir bagaimana mungkin orang tuanya lebih membela orang lain daripada anak sendiri. Devi benci, ternyata papi dan mami lebih mendukung orang lain daripada anak sendiri. Devi pun berdiri, lalu beranjak menuju kamar. Ia merasa sedih karena orang tuanya menganggap Rey serius mencintai dirinya. Ia tidak percaya jika laki-laki yang berusaha mengusik keterangannya memiliki cinta. Ia merasa bahwa Rey hanyalah seseorang yang berusaha membuat hidupnya menderita. Saat Devi sedang meratapi kesedihan karena mengetahui rencana orang tua yang ingin menjodohkan dirinya dengan Rey, di tempat lain, seorang laki-laki menunjukkan senyum bahagia. Rey Mahendra masih belum percaya sepenuhnya dengan apa yang telah ia dengar dari kedua orang tuanya. Ia akan dijodohkan dengan gadis impiannya. Ia mengembangkan senyum merekah, membayangkan kebahagiaan yang akan menghampirinya. Ia akan bersatu dengan gadis yang ia cintai selama ini. Ia tidak pernah menyangka secepat ini akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Sudah lama ia mengharapkan Devi sebagai kekasih hidupnya. Selama ini, Devi selalu menganggap kalimat duduk di pelaminan yang ia sampaikan sebagai lelucon, dan bahkan dirinya dianggap gila dan tidak waras. Ia kembali mengingat gadis cantik yang selalu ia dambakan. Ketika itu, Devi baru tiba di kampus dan melewati kelas Rey. Tanpa basa-basi, Rey langsung meraih tangan Devi, lalu membawanya ke taman belakang kampus. Devi sontak kaget melihat tingkah Rey. Ia tidak mampu melepaskan tangannya dari genggaman Rey. Ia diam terpaku setelah mereka tiba di taman. Cantik, kok bengong? Rey heran melihat gadis impiannya masih tetap diam. Devi tiba-tiba tersadar dan mendaratkan tamparan di pipi kiri Rey. Rey merintih kesakitan sambil memegang pipi kirinya. Kamu pantas mendapatkannya. Devi merasa puas karena telah berhasil membuat Rey merasakan sakit. Aku terima dengan ikhlas jika itu membuatmu bahagia. Devi terkejut mendengar jawaban Rey. Sebenarnya mau kamu apa sih?
Aku ingin kamu duduk bersamaku di pelaminan. Ray kembali mengucapkan kalimat yang sangat Devi benci. Aku bosan mendengar kalimat itu. Berhenti. Kenapa kamu selalu membuatku kesal? Aku mencintaimu, Devi, tapi aku membencimu. Ray menunjukkan keseriusannya di depan Devi. Ia bersimpuh dan memohon agar gadis itu menerima ketulusan cintanya. Namun, tidak mudah baginya untuk mendapatkan balasan cinta dari Devi. Devi justru makin menunjukkan kebencian di depan Ray. Ia pun mendorong tubuh laki-laki itu hingga tersungkur. Namun, Ray tidak pernah menyerah untuk mendapatkan cintanya. Ia tetap gigih dan berusaha meluluhkan hati Devi. Ray tersenyum sendiri jika mengingat tingkah dan perbuatannya untuk mendapatkan perhatian Devi. Ia sangat bangga karena telah memberikan cinta dan perasaannya hanya untuk sang gadis impian. Ia yakin dan percaya bahwa istana cinta miliknya akan memiliki ratu seperti Devi. Hanya gadis itu yang pantas mendampingi hidupnya dalam membangun mahligai indah bersama. Hari ini Minggu. Suasana di rumah Ray lebih serius dari biasanya. Andini dan Tania sudah rapi dan bersiap-siap untuk berkunjung ke rumah Anjani. Andini dan Anjani sangat serius untuk melanjutkan hubungan persahabatan mereka menjadi besan. Andini ingin mendekatkan diri kepada putri sahabatnya dan akan menjelaskan apa yang dirasakan anaknya. Ray merasa heran melihat ibu dan adiknya sudah rapi. Ia belum pernah melihat wanita yang disayanginya sebahagia ini sambil senyum-senyum. Pada mau kemana nih pagi-pagi? Ray ingin membuang rasa penasarannya. Ini udah jam 10, Ray. Mama mau ke rumah calon mantu. Jawaban Andini membuat Ray terkejut. Ke rumah Devi mah? Tebakannya langsung tepat ya. Iya dong. BTW, Ray ikut ya mah. Kamu cukup ngantar mama dan Tania aja. Setelah itu kamu pulang. Gak seru dong mah. Ray juga pengen ketemu Devi. Kangen. Mama bilang enggak ya enggak. Siap-siap sana. Anterin mama dan Tania. Ray hanya mampu menuruti perintah Andini. Walaupun sebenarnya ia sangat ingin bertemu dengan sang pujaan hati. Setelah bersiap-siap, Ray segera mengantarkan ibu dan adiknya ke rumah calon istrinya. Ia membayangkan jika nanti telah menikah dengan Devi, ia akan bersikap romantis. Akhirnya, mereka pun tiba di rumah Devi. Ray melihat gadis impiannya dari kejauhan, sedang duduk di depan teras rumah bersama seorang laki-laki. Hatinya sangat sakit menyaksikan pemandangan yang tidak ia inginkan pagi ini. Andini heran melihat perubahan wajah putranya. Kamu kenapa, Ray? Devi sama siapa, mah? Ray menunjuk ke arah Devi. Mungkin temannya, Kak. Jangan langsung salah paham gitu deh. Tania berusaha menenangkan hati kakaknya. Adik kamu benar, Ray. Jangan berprasangka buruk dulu. Udah, sana pulang. Mama yang akan urus semuanya. Pokoknya kamu harus yakin dan percaya bahwa Devi akan menjadi jodohmu. Andini meyakinkan hati putranya. Andini dan Tania pun turun dari mobil Ray. Andini masih memperhatikan wajah anak laki-lakinya. Ia sangat mengerti dengan apa yang Ray rasakan saat ini. Dirinya juga tahu betapa besar rasa cinta anak pertamanya itu kepada Devi. Ray akhirnya pergi dari tempat itu dengan suasana hati yang tidak keruan. Ia ingin segera tiba di rumah dan menghubungi Devi lewat ponsel. Ia akan bertanya tentang laki-laki yang sedang bersama sang pujaan hati. Selama ini, Ray sangat jarang menghubungi Devi melalui ponsel karena gadis itu selalu menolak untuk mengangkat telepon. Pesan yang hampir setiap hari Ray kirimkan untuk Devi hanya dibaca dan tidak mendapatkan balasan. Apakah Devi akan menerima kehadiran orang tua Ray?